Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama. Baik anandaku yang soleh dan soleha, kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Iya. Jadi pada hari ini kita sudah belajar memasuki materinya tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini Nandaku akan mempelajari tentang berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan, peralatan-peralatan yang digunakan atau properti yang digunakan dalam menari dan bagaimana mengambil keputusan dalam musyawarah. Baik, perhatikan video pembelajarannya. Jadi ada beberapa penyakit pada sistem pernafasan. Contohnya yang pertama emfisema. Jadi emfisema ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Jadi emfisema itu kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Gejalanya itu sesak nafas yang hebat. Penyebabnya polusi udara dan zat-zat berbahaya dalam rokok. Kemudian pengobatannya meminum obat sesuai resep dokter dan menjaga pola hidup sehat. Tentunya menghindari juga asap rokok dan zat-zat berbahaya yang lainnya. Jadi sangat dianjurkan ketika berada di luar rumah untuk menggunakan masker. Jadi salah satu tujuan dari penggunaan masker itu adalah untuk mencegah asap atau debu-debu kotoran yang masuk melalui pernafasan. Kemudian yang kedua, kanker paru-paru. Jadi kanker paru-paru ini sangat penyakit yang paling berbahaya. Pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Jadi kanker ini itu sangat berbahaya, jika tidak diatasi secepatnya bisa menyebabkan kematian. Gejalanya batuk yang terus-menerus, penurunan berat badan, nyeri dada. Kemudian penyebabnya itu zat-zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Pengobatan, kemoterapi, dan radioterapi. Jadi diusahakan sekali untuk menghindari yang namanya asap rokok. Karena asap rokok ini bisa menyebabkan kanker paru-paru. Selanjutnya TBC atau tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan di sekitarnya. Jadi gejalanya itu nafas terengah-engah, demam, keringat di malam hari. Penyebabnya ini bakteri Mycobacterium tuberculosis, kemudian pengobatannya minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, selain penyakit ini yang ada 3, juga ada yang namanya bronkitis. Jadi bronkitis ini merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya, penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Nah, ada juga influenza. Influenza ini sering kita alami biasanya di perubahan cuaca. Jadi merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Nah, selanjutnya menjelaskan properti tari sebagai pelengkap. Jadi properti tari berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesori penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tariannya sehingga mudah dipahami oleh penonton. Jadi ada banyak properti yang digunakan termasuk seperti di gambar ini ada kipas, pakaian, gelang, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari itu ada gerak tari,
gerak tari, properti, musik pengiring, kostum, tata panggung. Jadi itu unsur-unsur yang harus dipersiapkan jadi sebelum melakukan peragaan tari. Jadi tujuan persiapan yaitu agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Jadi membentuk karya tari, jadi karya tari itu ada macam-macam, atau gerak tari ada tari tunggal, kemudian tari berpasangan, tari berkelompok. Kemudian karya tari itu, pilihlah karya tari yang berpasangan ya, jumlah penarinya berapa, properti tarinya. Jadi peringat properti tari itu yang digunakan dalam menari. Kemudian ada iringan tari atau musik pengiring. Jadi musik pengiring itu dalam ada bentuk rekaman, baik dengan pita kaset maupun CD. Memilih busana tari atau kostumnya itu busananya berbeda-beda sesuai dengan jenis tarinya. Nilai penting dalam musyawarah. Jadi dalam musyawarah kita mendengar pendapat yang berbeda-beda atau bahkan saling bertentangan. Nah, oleh karena itu musyawarah harus dilandasi dengan semangat, gotong royong, dan kekeluargaan. Nilai-nilai penting dalam bermusyawarah yaitu kebersamaan. Jadi pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Jadi walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Kemudian kebebasan berpendapat. Jadi semua peserta bebas untuk mengeluarkan pendapat. Jadi pendapat yang diberikan harus logis dan masuk di akal. Tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian menghargai orang lain. Jadi saat rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Kemudian persamaan hak dan berjiwa besar, lapang dada menerima hasil musyawarah, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi ciri-ciri musyawarah untuk mufakat itu yang pertama sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Kemudian yang ketiga, dalam musyawarah mempertimbangkan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, menjelaskan informasi dari teks, ingatlah kembali cara mendapatkan informasi dari teks. Bacalah dengan teks dengan seksama, kemudian membuat pertanyaan dan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, lalu jawablah. Kemudian dituliskan dalam bentuk tabel. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.